Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ketemu lagi bersama Pak Niko di sini di Mapel IPA kelas 7 kurikulum 2013 di bab yang keempat, yaitu suhu dan perubahannya. Di bab kemarin, bab 3, kita sudah belajar tentang klasifikasi materi. Kita memberikan nama pada materi, pembagiannya, ciri-ciri, karakteristik, dan perubahan secara fisika dan kimia. Nah, sekarang kita masuk di bab suhu dan perubahannya. Di bab ini kita akan mengetahui sedikit banyak tentang suhu dan perubahan benda akibat suhu. Kita bisa cek di sebelah kanan itu ada gambar, namanya apa? Termometer badan. Ya, termometer badan yang kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh di bagian tertentu di badan ya. Nanti kita cek karakteristiknya. Untuk mengukur suhu benda, biasanya kita gunakan alat. Kalau tidak menggunakan alat, apakah bisa? Sebenarnya bisa, tetapi itu seperti kemarin kita sudah membahas tentang baku dan tidak baku. Berarti kalau kita cek suhu dengan tangan ini bisa kerasa hangat gitu kan, dingin, kerasa. Tapi antara seseorang dengan orang lain akan berbeda, jadi tidak valid. Kalau ingin valid, menggunakan termometer. Jadi kita akan belajar tentang jenis termometer dan skala termometer. Jenis termometer yang perlu kita ketahui seperti di gambar ya. Ada termometer zat cair. Contohnya kalau di lab kita bisa melihat yang bentuknya seperti lidi itu. Kemudian zat padat, kemudian kristal cair, kemudian termometer gas dan termometer digital. Silahkan cek di gambar dulu, pahami ya. Kemudian di sini ada skala yang perlu kita ketahui. Skala itu bisa dikatakan scale, kalau bahasa Inggris skala itu kayak standar gitu. Indonesia menggunakan skala Celsius ya. Tapi di beberapa negara secara internasional justru bukan Celsius yang dipakai, tetapi Kelvin dan yang lain. Jadi secara internasional satuan dari termometer atau satuan dari suhu adalah Kelvin atau derajat Kelvin, degree atau derajat. Kemudian di situ ada rumus yang dipergunakan untuk menghitung atau mengkonversi suhu. Bisa dilihat di sini ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di situ ada ukuran-ukuran konversi. Ada ukuran konversi yang bisa kita pakai untuk mengubah. Nah, sebenarnya contoh soalnya modelnya simple seperti ini. 100 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celcius, atau 50 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit, dan lain-lain. Seperti ini contohnya. Tinggal sebenarnya dimasukkan ke rumus. Kalian juga bisa langsung cek di barcode di samping untuk bisa lebih detail mempelajari ini ya. Sambil dilihat dulu rumusnya, di perbandingannya, kemudian dikalikan dengan persentase, itu ada rumusnya masing-masing. Nanti kita bisa cek di pertemuan offline kita, atau kalian juga bisa menggunakan buku paket dan sumber belajar yang lain. Kemudian perubahan benda akibat suhu. Jadi suhu itu mempengaruhi banyak hal, terutama bentuk fisik sebuah benda. Kita lihat, karena suhu ternyata ada yang namanya pemuaian. Betul, ternyata pemuaian itu yang sering kita dengar setiap hari tidak hanya terjadi di zat padat loh, tapi ada di zat cair dan zat gas. Bisa dilihat di gambar. Padat jadi pemuaian, contohnya kaca yang dipanaskan, besi yang dipanaskan, rel kereta api, jendela,
kabel, dan sebagainya. Kalau zat cair jelas ya, air yang mendidih atau air yang dingin dia akan memuai dan menyusut. Kemudian ada juga zat gas, sama zat gas pun ketika balon udara dipanaskan maka dia akan bisa mencair atau bisa meledak atau bisa terbang ya, tergantung balon udara yang mana. Kemudian ada karakteristik pemuaian zat gas dan zat cair. Gas banget, mereka sangat berbeda di dalam karakteristiknya. Kalau pemuaian zat padat itu sebenarnya juga ada rumusnya, saya besarkan di sini. Ini pemuaian panjang, pemuaian luas, sama pemuaian volume. Ada ciri-ciri masing-masing, ada rumusnya masing-masing. Tinggal nanti kita pelajari bersama. Kemudian pemuaian zat cair dan zat gas ini juga sama, ada persamaannya sehingga perlu diteliti. Tapi intinya ketika kita paham konsepnya, maka bisa dipelajari dengan mudah. Yang penting kita mampu menanamkan konsep yang benar, jangan sampai ada miskonsepsi. Ya. Karakteristik pemuaian zat cair dan zat gas. Pemuaian yang terjadi pada zat cair dan gas memiliki gejala atau fenomena tertentu. Gejala ini contohnya adanya kenaikan suhu, adanya penambahan volume, kecuali air ya. Di anomali air itu di suhu tertentu dia justru tidak menjadi es. Itu nanti kita pelajari. Adanya juga perubahan tekanan pada zat tersebut. Kalau yang zat cair, peristiwa meletusnya bahan seperti saat terkena terik matahari, ini gas ya. Kemudian peristiwa proses memasak air, kemudian balon udara. Oke, contoh soalnya modelnya seperti ini. Ada perubahan suhu gitu, tinggal dimasukkan ke persamaan ya, seperti itu untuk detailnya nanti. Oke, sampai ketemu di bab kelima. Terima kasih, sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.